channel. Seperti biasanya, ini video kompilasi POV terbaru aku. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ya. Oh ya, kalian juga bisa nyalain loncengnya biar dapat notif tiap kali aku upload video baru. Selamat menonton! Buta 9 tahun dan dapat uang 5 triliun. Ren, kamu harus dapetin uang itu. Kamu pengen kan bikin mama senang? Kapan lagi aku bisa bikin mama senang? 9 tahun gak terlalu lama kan? Permisi, boleh gabung di sini? Idih, kita nggak mau punya teman buta. Udah pergi sana. Udah hampir 9 tahun aku hidup gak punya teman. Semoga aku cepat bisa ngeliat biar aku punya banyak teman. Ren, lo nggak malu jadi orang buta? Gue aja malu ada lo di sekolah ini. Ini cuma sementara, bentar lagi aku bakal bisa ngeliat kok. Dan dapat 5 triliun. Mau aja lo dibohongin sama sistem. Lo nggak bakal bisa ngeliat lagi dan nggak bakal dapat 5 triliun. Guys, besok ada lomba membaca puisi antar sekolah. Yang menang bakal dapat gelar duta membaca. Wah, aku mau ikut dong. Daftarnya di mana? Ren, lo kan buta, nggak usah ikut-ikutan deh. Udah deh, piala itu udah pasti jadi milik gue. Besok aku udah bisa ngeliat kok. Gak mungkin, nggak usah mimpi deh lo. Bu, saya mau ikut lomba membaca besok. Mana bisa, kamu kan buta. Idih, berharap apa sekolah kita sama orang buta kayak lo? Aku lebih pantas kan ikut lomba itu, Bu. Betul, Sania yang bakal wakilin sekolah kita besok. Bu, tolong kasih saya 1 kali kesempatan. Saya yakin besok saya udah bisa ngeliat. Baik, ibu kasih kamu kesempatan sampai besok ya. Hei Julun, lo sengaja ya mau nyaingin gue? Cuma gue yang pantas wakilin sekolah ini. Kita lihat aja besok, aku pasti bisa ngalahin kamu. Kalau sampai besok lo belum bisa ngeliat, lo harus keluar dari sekolah ini. Mah, bentar lagi kan waktunya. Iya nak, mama bakal dapat 5 triliun. Wah, aku udah bisa ngeliat, Mah. Tetap buta 12 tahun lagi dan dapat 50 triliun. Ren, 5 triliun ini nggak cukup untuk mama. Kamu harus terima tantangan itu. Tapi, Ma, aku pengen banget ikut lomba besok. Ren, dengerin mama. Tanda lahirmu sudah muncul belum, nak? Mahkota, Ma. Mahkota, itu berarti kamu terlahir sebagai jodohnya pangeran. Apa? Tapi aku kan cuma orang biasa, mana mungkin bisa berjodoh sama pangeran? Kamu harus pergi ke istana sekarang. Pasti pangeran sedang mencari jodoh yang memiliki tanda lahir yang sama dengan punya dia. Oke, Ma. Hei, lo siapa ya? Aku mau ketemu pangeran, aku punya tanda lahir mahkota. Jangan ngaku-ngaku deh lo. Gue jodohnya pangeran dan kita udah tunangan. Jadi mendingan lo pergi deh dari sini. Apa? Udah, cepetan pergi. Siska, biarkan dia masuk. Pangeran? Kenapa kamu bisa punya tanda lahir mahkota juga? Aku nggak tahu, tapi tanda lahir ini asli. Ini Siska dan kita baru aja bertunangan. Dia punya tanda lahir mahkota. Gue Siska, anak raja kerajaan seberang. Lo siapa sih cewek nggak jelas tiba-tiba datang? Mau cari perhatian ya sama pangeran? Sadar diri, lo tuh bukan siapa-siapa. Siska, cukup. Kamu nggak boleh kasar begitu. Aku jadi bingung. Pasti salah satu dari kalian telah memalsukan tanda lahirnya. Pangeran, kamu harus percaya sama aku. Aku kan anak raja. Pasti cewek nggak jelas ini yang udah malsuin tanda lahirnya. Lebih baik orang ini dihukum mati aja. Gak bisa gitu dong. Kita harus buktiin siapa yang punya tanda lahir asli. Betul, kita harus buktiin siapa jodoh aku yang asli. Karena aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Hah? Apaan sih? Gak perlu pangeran, udah usir aja dia. Kenapa? Kamu takut? Ya enggak lah, siapa juga yang takut? Gue kan anak raja kerajaan seberang. Gak level bersaing sama cewek biasa kayak lo. Heh, lo mendingan buruan pergi deh dari sini. Udahlah, gak perlu pakai bukti-buktiin segala. Kalau kamu beneran jodohnya pangeran, gak perlu takut kayak gini kan? Wah, berani ya lo nantangin gue kayak gini. Kalau gue laporin lo ke ayah gue, kelar hidup lo. Sekarang usap tanda lahir kalian dengan kapas ini. Yang luntur berarti palsu dan akan dihukum. Yaudah cepetan, udah gak sabar gue ngeliat dia dihukum mati. Aku yakin aku jodoh pangeran yang asli. Hah? Tinggi jodoh aku 990 cm. Win, tinggi jodoh kamu berapa? 173, Ren, lo berapa? 990, Win. Gila, itu orang apa monster? Aku harus cari jodoh aku, dia pasti ada di sekolah ini juga. Coba cari di lapangan, Ren. Kayaknya nggak mungkin jodoh lu di dalam kelas. Guys, jangan deket-deket sama Ren. Dia kena kutukan, jodoh dia monster. Ih, serem banget. Aduh, aku jadi takut. Gimana kalau beneran jodoh aku bukan manusia? Ren, tinggimu berapa? 156. Berarti kamu jodoh aku. Tinggi jodoh aku 156, Ren. Bukan, Marco. Orang tinggi jodoh aku 990 cm. Astaga, kalau gitu bukan aku jodohmu. Ren, ini data murid di sekolah ini. Tinggi badan jodoh gue 161, namanya Cecep. Ada yang tingginya 990 gak? Ya gak ada lah, gila aja di sekolah kita ada monster.
Guys, cepat ke depan sekolah. Ada anak baru cowok nyangkut di pohon kelapa depan sekolah. Jangan-jangan itu jodoh lo, Ren. Pergi ke Soo atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh. Kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di Pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget, Miho. Lo nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama Sivan. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Melihat agama orang atau pahala orang? Pahala aja deh. Nak, kamu jalan kaki aja ya ke sekolah. Papa buru-buru mau ke kantor. Iya, Pak. Pahala papa dikit banget. Ran, boleh pinjem uang gak buat jajan? Gue lagi gak punya uang jajan. Boleh kok. Nih, buat kamu. Karena pahalamu banyak, berarti kamu orang baik. Wah, aku baru tahu aku punya pahala. Bahkan aku gak punya agama. Ren, lo bisa lihat jumlah pahala kan? Iya, kenapa? Liatin jumlah pahala gue dong. Pahala kamu 10%. Ih, gak mungkin, orang gue sering melakukan kebaikan, masa iya pahala gue cuma segitu? Mungkin kamu gak ikhlas kali. Halo, Ren. Kamu kan anak baru yang katanya paling nakal dan suka bikin onar. Wah, aku baru tahu aku seterkenal itu. Wah, pahala kamu kok bisa banyak banget? Nakal kan bukan berarti jahat. Kalau pahala aku sendiri berapa ya? Wewe Pusturet. Ren, kamu udah telat loh ke sekolah. Iya, Ma, bentar lagi. Jangan lupa makan pil penambah jatah bicara ya. Aduh iya, Ma, bawel banget. Ma, aku jalan dulu, udah telat. Ren, itu kamu cuma makan satu pilnya. Udah deh, ntar aja, Ma. Dibawa aja pilnya, ntar makan di sekolah. Gak usah deh, Ma, ntar dimintain lagi sama teman-teman. Astaga, pelit banget tuh anak. Oke anak-anak, hari ini ada pemeriksaan jatah bicara. Kalian harus membaca buku ini sampai habis. Yang tidak punya jatah bicara akan dihukum. Untung gue udah isi sampai full di rumah. Iya, gue juga. Mampus aku, lupa hari ini ada guru killer itu. Harusnya aku dengerin kata-kata mama tadi. Lihat deh si Ren. Gugup banget kayak ayam mau dipotong. Aduh, gimana nih? Tapi kayaknya cukup deh. Ren, sekarang giliran kamu. Silahkan baca buku ini sampai habis ya. Oke, Bu. Jadi... Mana suaranya? Ya, beneran gagu tuh orang. Mengetahui jumlah rezeki orang atau dosa orang? Dosa aja deh biar tahu orang-orang itu kayak gimana. Nak, mama sama papa mau cerai. Kamu harus ikut mama ya. Tapi, Ma... Udah, nurut aja sama mama. Hah, dosa mama banyak banget. Papa kamu itu selingkuh. Ren, kamu mau ikut papa kan? Dosa papa kok dikit banget, padahal kata mama papa selingkuh. Nak, Iya, Pa. Siska, dasar lo maling. Kalian kenapa sih ribut-ribut? Siska si miskin ini nyuri uang di tas gue. Enggak, Ren. Aku nggak nyuri. Aku difitnah. Halah, mana ada maling mau ngaku. Udah kita bawa aja dia ke kepala sekolah. Dona, kamu nggak bisa nuduh orang sembarangan kayak gitu. Guys, gue mau bagi-bagi uang lagi nih. Yeay, sultan banget teman kita Audrey. Ren, lo mau duit juga gak nih? Gue bagi deh. Enggak deh, aku lagi nggak butuh uang. Ini nggak salah, dosa Audrey 99%. Aduh, capek banget tiap hari harus bagi-bagi uang hasil pesugihan itu. Hah?
Uang hasil pesugihan. Ren, kok lo tiba-tiba di sini?